Pagi itu, mentari Mesir muncul perlahan di ufuk klasik kota Maragah. Sheikh Mustafa Al-Maghrobi membuka matanya dengan rasa syukur tak terhingga. Ia mengenang langkah awal hidupnya di jalan ilmu jauh sebelum namanya terlontar. Dalam hatinya, ada kerinduan yang tak pernah padam pada sepupunya, Fatimah binti Maimun. Suara azan bergema dari menara-menara tua, membangunkan setiap jiwa di kota itu. Sheikh Mustafa membasuh wajahnya dengan air dingin sungai Nil yang bening. Ia teringat pertama kali membaca karya tafsir besar yang mengubah hidupnya. Angin membawa bisikan nama, Fatimah, seolah memberi salam hangat dari kejauhan. Di rumah jubah panjangnya tergantung rapi di sudut kamar sederhana. Ia merapikan sorbannya dengan pelan seperti menyusun kembali ingatan masa lalu. Sheikh Mustafa tahu bahwa jubah itu bukan sekadar pakaian, melainkan lambang perjuangan batinnya. Dan setiap helai kain itu menunggu langkahnya menuju kisah yang lebih besar. Fatimah binti Maimun berada ribuan kilometer jauhnya, di tanah airnya. Ia membuka jendela rumah kayunya yang hangat, menatap langit senja perlahan. Namanya sering dibisikkan oleh para tetua kampung sebagai perempuan bijak. Mereka berkata ia membawa ketenangan dalam setiap langkah kecilnya. Surat pertama dari Sheikh Mustafa tiba di rumah Fatimah pada suatu sore berangin. Huruf-huruf itu berdebar seperti denyut nadinya sendiri. Kubuka lembaran baru hidupku setiap kali kuingat engkau, tulisnya. Fatimah tersenyum, membaca kata-kata yang seolah memanggil jiwanya pulang. Sheikh Mustafa berjalan di tepian sungai kecil di Maragah, mengingat masa kecilnya. Ia belajar keras, mencatat satu persatu ayat dan tafsir, membentuk masa depan. Orang-orang di pasar menyapanya dengan penuh hormat, mengenal semangatnya. Meski jauh dari rumah, ia merasa ada tarikan tak terlihat pada hatinya. Fatimah mengunjungi tempat sunyi di tepi hutan kecil dekat rumah. Angin berbisik seperti suara Sheikh Mustafa yang pernah singgah di mimpinya. Ada rasa rindu yang terus tumbuh, tak pernah layu oleh waktu. Suatu hari kita akan bertemu di bawah langit takdir, gumamnya lirih. Sheikh Mustafa menerima kabar tentang perjalanan Fatimah menuju Mesir. Semesta seolah tertawa bahagia menyambut berita itu. Ia bersiap dengan cemas namun penuh harap. Di hatinya, ada getar yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Fatimah menjejakkan kaki pertama kali di tanah Mesir yang kuno dan sakral. Mata perempuannya memandang bangunan ribuan tahun seakan menyapa sejarah. Setiap detik di negeri itu terasa seperti bait puisi yang hidup. Ia tahu perjalanannya segera bertemu Sheikh Mustafa. Kota Maragah menyambut Fatimah dengan aroma rempah dan riuh pasar tradisional. Ia melihat Sheikh Mustafa menunggu di gerbang kota. Tangannya terulur, seolah tak ingin melepas waktu lagi. Detik itu, dunia terasa melambat, penuh makna. Sheikh Mustafa menundukkan kepala sesaat sebelum menyapa Fatimah. Bukan karena ragu, tetapi karena hatinya terlalu penuh untuk langsung bicara. Fatimah tersenyum, senyum yang sama sejak kecil, hangat dan menenangkan. Pertemuan itu terasa bukan awal, melainkan kelanjutan takdir lama. Mereka berjalan berdampingan menyusuri jalan batu Maragah. Setiap langkah membawa cerita masa lalu yang perlahan terbuka. Sheikh Mustafa berbicara tentang ilmunya, kitab, dan pencarian makna. Fatimah mendengarkan dengan mata berbinar, seolah menyimpan setiap kata. Malam itu, langit Mesir bertabur bintang yang tajam dan jernih. Sheikh Mustafa mengajak Fatimah duduk di halaman rumah gurunya. Ia bercerita tentang kelelahan belajar dan sunyi yang sering menghampiri. Fatimah menjawab dengan doa, sederhana namun terasa dalam. Hari-hari berikutnya, nama Sheikh Mustafa mulai dikenal murid-murid muda. Ia mengajar bukan dengan suara keras, tetapi dengan keteladanan. Setiap penjelasan selalu diselipkan kisah kehidupan nyata. Fatimah melihatnya bukan hanya sebagai sepupu, tapi penuntun jiwa. Di pasar Maragah, orang-orang mulai menunggu kehadiran Sheikh Mustafa. Mereka ingin mendengar nasihat ringan namun mengena. Fatimah sering menyaksikan dari kejauhan, bangga tanpa perlu kata. Ia tahu, cahaya itu lahir dari ketulusan, bukan ambisi. Suatu hari, Sheikh Mustafa jatuh sakit karena kelelahan. Tubuhnya lemah, namun pikirannya tetap jernih. Fatimah merawatnya dengan penuh kesabaran dan doa. Dalam sakit itu, mereka belajar arti saling menjaga. Saat sembuh, Sheikh Mustafa berubah lebih tenang. Ia mengurangi bicara, memperbanyak mendengar. Fatimah berkata, kadang diam adalah ilmu tertinggi. Kalimat itu menetap lama di hatinya. Kabar dari tanah Jawa mulai berdatangan. Banyak yang meminta Sheikh Mustafa datang dan mengajar di sana. Ia bimbang,
Antara panggilan ilmu dan kenyamanan yang telah ada, Fatimah hanya berkata, ikuti suara hatimu yang paling jujur. Keputusan akhirnya diambil pada suatu subuh yang hening. Syekh Mustafa memilih berangkat ke Nusantara. Bukan untuk ketenaran, melainkan pengabdian. Fatimah memilih ikut, tanpa ragu. Perjalanan laut panjang menguji kesabaran mereka. Gelombang tinggi, angin keras, dan malam yang dingin. Namun setiap doa terasa lebih dekat dengan langit. Mereka belajar percaya, bukan mengeluh. Tanah Jawa menyambut dengan aroma hujan dan tanah basah. Rembang terasa hangat meski asing. Syekh Mustafa menatap langit senja, teringat Maragah. Fatimah menggenggam tangannya, memberi kekuatan tanpa kata. Pengajian kecil dimulai di serambi rumah kayu. Murid datang satu persatu, tanpa paksaan. Syekh Mustafa mengajar dengan bahasa sederhana. Ilmu terasa hidup, bukan menakutkan. Fatimah dikenal sebagai tempat bertanya para perempuan. Ucapannya lembut, namun tegas. Ia tidak menggurui, hanya menemani. Banyak hati pulang dengan lebih ringan. Tahun-tahun berlalu, nama mereka makin dikenal. Namun kesederhanaan tak pernah ditinggalkan. Syekh Mustafa tetap memakai jubah yang sama. Fatimah tetap dengan senyum yang sama. Suatu malam, Syekh Mustafa menulis catatan terakhirnya. Isinya bukan tentang ilmu, melainkan syukur. Ia menulis nama Fatimah di akhir halaman. Saksi hidupku, tulisnya pelan. Usianya menua, langkahnya melambat. Namun suaranya tetap menenangkan. Murid-murid mencium tangannya dengan haru. Ia hanya tersenyum, tanpa merasa lebih. Saat wafat, langit terasa lebih sunyi. Hujan turun pelan seolah ikut berduka. Fatimah duduk tenang di samping pusaranya. Air matanya jatuh tanpa suara. Fatimah melanjutkan pengabdian dengan caranya sendiri. Ia menjaga ajaran dan nilai yang diwariskan. Tidak dengan nama besar, tapi keteladanan. Orang-orang mengenangnya melalui perbuatan. Kisah Syekh Mustafa Al-Maghrobi tak tercatat di banyak kitab. Namun hidup di hati mereka yang pernah disentuh. Sejarah sejati sering berjalan tanpa sorotan. Tapi dampaknya abadi. Dan hingga hari ini, nama mereka masih dibisikkan angin. Dari Maragah hingga Rembang, sebuah kisah tentang ilmu, kesetiaan, dan ketulusan. Yang tak pernah benar-benar berakhir.